Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai pagi ini. Kita katakan bahwa Dia berkuasa buat kita, karena Dia adalah Tuhan kita yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau layakkan kami untuk masuk di hadirat Engkau ya Bapa. Kami masuk ke hadirat Engkau pada hari ini ya Bapa, persembahkan pujian dan syukur kami kepada Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata
merasa begitu dekat dengan Engkau. Kami bisa sapa Engkau ya Aba, ya Bapa kami, ya Bapa. Sebagaimana kami berbicara ya Tuhan Yesus secara tatap muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau memperbarui hati kami ya Bapa. Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan rema ya Bapa dari firman yang kami dengar. Kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman. Engkau berkati, Engkau urapi dia secara lebih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak Engkau yang terjadi ya Bapa buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom saudara, kita memasuki awal bulan ibadah minggu perdana saudara, dan hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini kita akan merayakan dua perayaan Kristen. Yang pertama adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, dan 10 hari kemudian, ya, nanti di mendekati akhir bulan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini kita mengambil tema yang berkenaan dengan pencurahan, pengurapan kuasa Tuhan. Kenapa kita membutuhkan kuasa, kehadiran, pengurapan Tuhan, dan penyertaan Tuhan, terlebih di waktu yang sangat sulit ini saudara. Kita masih menjalani hari-hari yang tidak pasti. Kenapa? Ketika pandemi ini sepertinya mulai berkurang, ternyata ada ledakan gelombang berikutnya. Dan pada satu hal, bagi setiap saudara dan saya yang di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 23, ayat tema kita, ayat tema bulan ini dan juga ayat khotbah hari ini. Mazmur 23 ayat yang kelima. Saudara. Di ayat itu dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ada kata engkau diulang 2 kali. Ayat ini berkata Tuhan yang akan menyediakan hidangan bagi kita. Tuhan juga yang mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Kita akan membahas perbagian. Tadi dikatakan ada mengurapi kepalaku dengan minyak. Tadi dikatakan Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Kata mengurapi artinya mengoles atau mencurahkan dengan minyak. Tapi ayat ini, saudara, saya bertahun-tahun belajar apa maksud mengurapi di Mazmur 23. Ternyata ini bukan pengurapan raja, saudara, karena dihubungkan tadi dengan hidangan dan piala yang melimpah. Saudara, di ayat ini mengurapi dipakai kata dasen, ya bahasa Ibrani. Ini adalah pengurapan atau mengoles dengan minyak atau mencurahkan dengan minyak di acara pesta. Saudara, pada zaman dulu, ketika orang-orang tokoh terkemuka mengadakan pesta atau orang-orang kaya ya, yang punya kedudukan yang baik di masyarakat mengadakan pesta, maka yang dilakukan adalah mereka akan menghidangkan makanan yang begitu berlimpah, tapi ada satu tradisi yang dikerjakan. Tamu-tamu yang dianggap terhormat, mereka akan disambut dengan cara mengolesi dengan minyak, saudara, mengolesi dengan minyak. Waktu saya membaca, maka apa maksud diolesi dengan minyak? Ternyata ini bicara tentang tanda kemakmuran dan kegembiraan. Nah, dalam konteks ayat ini, maka keseluruhannya tadi menunjukkan kemurahan Tuhan, God favor. Saya waktu membaca God favor, menurut Google ditulis nikmat ilahi. Wow, keren saudara, nikmat ilahi. Bicara tentang kesejahteraan dan sukacita. Saudara tadi sudah katakan, mengurapi tadi dihubungkan dengan kata hidangan. Apa itu hidangan? Saudara, kalau saudara pesta, maka yang disebut itu bukan makanan nasi dos, nasi kotak ya, kecuali sekarang saudara. Saya kalau kondangan hari ini yang lalu anak teman saya menikah, acaranya nggak bisa gede-gedean, padahal orang kaya sekali. Dia hanya mengundang beberapa orang, selesainya pakai nasi kotak. Tapi dalam kondisi normal, waktu orang pesta, maka yang ada hidangan. Ya, saudara, hidangan dipakai kata yang artinya hidangan perjamuan kerajaan atau sulhan. Kenapa saya menggunakan bahasa asli, saudara?
Ini untuk menolong kita memahami latar belakang dan budaya. Ternyata hidangan yang dipakai di sini adalah hidangan perjamuan kerajaan. Bukan sekedar nasi kotak, bukan nasi bungkus, tapi melainkan sajian hidangan yang mewah dan terbaik, saudara. Karena ini hidangan raja, sulhan. Tadi dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku, menyediakan sulhan. Sebuah meja perjamuan yang mewah dan melimpah, saudara. Oleh karena itu saya percaya kata pengurapan tadi bukan bicara tentang pengurapan pentahbisan seorang raja atau pentahbisan imam, saudara. Tetapi bicara tentang mengoles dengan minyak untuk memberi penghormatan dan mendudukkan orang itu di tempat yang selayaknya. Saudara, kita masih ingat satu kali Yesus berkata kepada seorang Farisi yang mengundang Yesus makan, dan kemudian ada seorang perempuan berdosa datang meminyaki kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air mata mereka dengan rambutnya, dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, bukan dengan minyak goreng, minyak wangi. Tadi saya sudah jelaskan tentang tradisi mengurapi kepalaku dengan minyak di pesta. Itu untuk menyambut tamu terhormat. Dan biasanya tamu terhormat diberi tempat terhormat, hidangan yang lebih istimewa dibanding yang lain. Tadi Yesus berkata kepada Simon yang menghakimi, kalau dia Tuhan, dia tahu siapa wanita ini. Ini orang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon yang mengundangnya makan, Simon, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tadi. Tapi perempuan ini, perempuan berdosa ini, dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wanita yang sangat berdosa sebenarnya ini, sangat menghormati, menghargai Yesus. Harus yang meminyaki tadi itu Simon yang mengundang Yesus makan. Tapi Simon bahkan tidak mengerjakannya. Ini sesuatu yang memalukan, mengundang tamu terhormat dan tidak menghormatinya. Karena tadi saya katakan, meminyaki kepala itu tanda menghormati tamu itu dengan minyak wangi. Bukan hanya dioles, bahkan dituang, dicurahkan. Saudara, ternyata ketika orang meminyaki tamunya, dia sedang menghormati, memberi tempat dan hidangan yang terbaik kepada orang yang dihormatinya. Di kesempatan lain, di Betania, di menjelang saat-saat terakhir, ketika Yesus diundang makan juga di rumah Simon si Kusta, orang yang pernah ditolong oleh Yesus. Ada seorang wanita datang membawa buli-buli dalam berisi minyak wangi dan mencurahkannya di kepala Yesus. Semua orang heboh, bahkan termasuk muridnya. Untuk apa pemborosan ini? Minyak wangi ini kan bisa dijual. Uangnya dikasih ke orang miskin. Kenapa? Karena harga minyak wangi ini sama dengan 300 hari kerja. 300 dinar, saudara. 300 hari kerja, upah hampir setahun kerja, saudara. Sudah dicurahkan. Malah orang menghakimi. Seharusnya yang punya rumah yang meminyaki Yesus. Lagi-lagi Simon si Kusta yang pernah ditolong oleh Yesus. Tidak memberi penghormatan yang seharusnya. Malah tamu yang lain membawa minyak untuk mencurahkan. Saudara, ini pengantar khotbah tentang mengurapi kepalaku dengan minyak. Menuangkan minyak ke kepala kita, itu artinya memberi tempat terhormat. Saudara, tadi dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, Tuhan tidak hanya memberikan yang terbaik, tapi ya mendudukkan kita di tempat terhormat, di meja perjamuannya. Itu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Saya percaya bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat buat hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Bulan penuh berkat. Saudara, bagaimana kita mengalami urapan Tuhan tadi? Yang membuat kita hidup, yang membuat firman itu bekerja adalah iman. Saudara, jangan cuma menghafal, engkau perlu punya iman. Satu kali Musa berkata kepada orang Israel yang sedang ketakutan di depan laut Teberau. Kenapa? Karena di belakang tentara Firaun mengejar, di depannya ada laut bergelora. Mereka berkata, ini kuburan kami Musa. Engkau membawa kami ke tempat yang salah. Emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Tapi Musa berkata begini, jangan takut.
Lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan yang akan dikerjakannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat, tidak akan kamu lihat lagi. Wow, saudara, ternyata kita perlu melihat sesuatu yang belum kelihatan. Firman itu belum kelihatan. Kalau engkau yakin, mari engkau melihat ayat ini dengan iman. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, pengurapan tadi adalah pengurapan berkat. Untuk saudara dan saya mengalami berkat, engkau perlu pengurapan. Jangan cuma sekedar mengklaim. Banyak orang mengklaim, aku diberkati, tapi tidak mengalami pengurapan berkat itu. Saudara, kita butuh pengurapan. Pengurapan itu bicara kuasa, power, saudara. Untuk mendapatkan kekayaan pun kita perlu power. Engkau yang bisa kaya Pak saat sedang ikut ibadah ini, engkau yang bisa kaya, dengarkan baik-baik. Itu power dari Tuhan. Jangan sombong. Satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, jangan engkau menjadi tinggi hati, sebab Tuhanlah yang memberi engkau kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan tidak memberi, saudara engkau tidak bisa kaya. Tuhan itu Tuhan yang baik, sekalipun saudara dan saya tidak baik, tapi Dia tetap memberi kita kekuatan untuk memperoleh kesuksesan, mencapai kekayaan. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa minyak, mengurapi kepala dengan minyak, dilakukan untuk tamu yang terhormat. Tadi dikatakan Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak di meja perjamuannya. Bagaimana untuk memiliki kualitas kita menjadi tamu terhormat? Mari kita buka di Amsal 3 ayat 3 dan 4. Kita perlu punya kualitas menjadi tamu terhormatnya Tuhan, supaya kita bisa menikmati hidangan terbaik, menikmati kesukacita terbaik. Di Amsal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan, kehormatan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, untuk engkau bisa dihormati Allah dan manusia juga, engkau perlu memiliki kasih dan setia. Banyak orang baik, tapi Alkitab berkata tidak banyak orang yang setia. Siapakah yang bisa mendapatkan orang yang setia? Tuhan cari orang yang setia. Saudara, untuk menjadi tamu terhormatnya Tuhan, engkau perlu menjadikan kasih dan setia itu hiasan hidupmu. Kalung itu hiasan. Yang saudara, tidak ada orang pakai kalung ditutupi begini kan saudara. Kalung itu pasti saudara akan tunjukkan, nih kalung. Nggak ada kalung ditaruh di dalam pakaian. Yang dilakukan kalung itu akan ditaruh di luar. Bukan diselipkan di dalam baju, tapi ditaruh di luar pakaian saudara untuk supaya orang melihat. Tuhan mau engkau menghiasi dirimu dengan karakter, kasih dan setia. Dan dikatakan tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, kasih dan setia itu berasal dari hati. Bukan munafik, bukan pura-pura, bukan dalam dan luarnya tidak sama. Saudara, mari kita hiasi diri kita dengan kasih dan setia yang lahir dari batin kita. Supaya kita memiliki kualitas untuk menjadi tamu terhormat, saudara. Kita akan lanjut, saudara. Tadi dikatakan pialaku penuh melimpah. Apa hubungan urapan dan piala yang melimpah? Saya akan membawa saudara tentang urapan, berkat, dan sukacita yang akan kita nikmati. Hubungan antara urapan dengan berkat dan sukacita yang akan kita alami, kita nikmati, dan kita hidupi. Tadi dikatakan ada kata piala ya. Apa itu piala? Saudara, piala itu bicara tentang penghiburan, kesegaran, dan sukacita. Ada juga piala itu cawan murkanya Tuhan. Tetapi lawan dari murka Tuhan adalah kesukaan, perkenanan, berkat-berkat terbaik. Di dalam Esar pasal 1 ayat 7 menceritakan waktu itu di tahun ketiga ulang tahun pemerintahan Raja Ahasveros. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Mari kita lihat gambaran tentang piala ini. Di Ester 1:7 diceritakan bahwa minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Tadi saya katakan bahwa hidangan itu
meja perjamuan kerajaan. Pialanya juga piala untuk piala kerajaan. Dan dikatakan anggur minuman raja yang berlimpah-limpah. Anggur itu gambaran sukacita, saudara. Berlimpah-limpah, katakan berlimpah-limpah. Sebagaimana layak bagi raja. Saudara, saya percaya bulan ini, ayat tema ini, merupakan ayat kita menikmati sukacita yang berlimpah dan berkat-berkat dahsyat yang ajaib. Dan dikatakan adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Saudara, kita menikmati sukacita yang luar biasa. Karena tadi dikatakan tiada dengan paksa, tiada beban, tidak ada tekanan. Semoga ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Tuhan yang mengurapi saudara dengan minyak urapan itu, membuat pialamu melimpah, penuh dengan sukacita, kelegaan dan kelepasan. Itu bicara piala. Apa lambang piala yang lain? Mari baca di Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, bicara piala di sini dihubungkan dengan bagian warisan yang menjadi hak kita. Bagian yang diundikan kepada kita, bagian yang diberikan kepada saudara. Saudara, Tuhan punya berkat yang luar biasa buat hidupmu. Oleh karena itu kita perlu urapan Tuhan bagi ini. Urapan, dasen itu, yang menjadikan kita tamu terhormatnya Allah. Kita butuh, dikatakan ayat 6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, piala selain lambang kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Itu juga gambaran dari berkat-berkat yang dahsyat. Berkat khusus, makanya dikatakan Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Yang menyediakan hidangan itu Tuhan, dan juga yang membuat saudara bisa menikmatinya. Urapan itu juga Tuhan. Yang membuat kau bisa mengalaminya. Saudara, terima urapan berkat itu pagi ini. Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Katakan dengan iman, Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak, saudara. Tadi dikatakan itu berkat-berkat yang terbaik. Bukan berkat-berkat asal-asalan, tapi berkat yang istimewa. Karena tadi yang dihidangkan, hidangan raja. Pialanya piala raja, minuman raja, urapan itu membuat kita mampu menikmati semua yang terbaik. Mari kita lanjut dari Mazmur tadi 23 ayat 5. Dikatakan, Tuhan yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Apa itu hidangan bagiku di hadapan lawanku? Artinya saudara, kita punya tantangan, kita punya pergumulan, punya musuh. Musuh kita bukan mertua kita, bukan teman kita, bukan saudara kita. Musuh kita adalah musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Kesulitan, orang-orang yang mempersulit, itu hanya alatnya iblis. Musuh saudara bukan daging dan darah. Musuh saudara bukan yang kelihatan. Oleh karena itu engkau perlu perkuat rohmu. Tuhan berjanji dia akan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Saya cuma membayangkan dua hal ini. Yang pertama, lagi perang. Musuh nyerang, kita pesta saudara. Kita makan-makan. Kenapa? Tuhan ngomong, berilah tetap. Aku yang berperang bagi kamu. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikir. Karena waktu laut terbelah, seluruh pasukan Firaun tenggelam di laut itu. Kita juga nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan punya segala cara. Tuhan bisa membuat musuh perang sendiri di Alkitab di bagian lain. Akhirnya mereka bunuh-bunuhan sendiri. Demikian pula sudah kalau ada orang yang sedang mempersulit hidupmu. Kesulitan yang sedang menghadangmu karena pandemi ini. Teguhkan hatimu. Karena ketika Tuhan berkata Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan, tidak kenal musim, tidak kenal situasi, tidak kenal kondisi. Berkat itu bisa datang atas hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mau atau tidak mau, dunia ini bukan tempat yang indah buat hidup kita. Bahkan Ayub, kalau saudara mau buka ayatnya di Ayub 7:1, Ayub berkata bahwa kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang berperang, sedang bergumul, dan hari-harinya seperti orang upahan, saudara. Dalam peperangan hanya dua, menang atau kalah. Menang atau ditawan musuh. Tapi percayalah,
Tuhan mau saudara menang dan dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Dan dikatakan hari-hari manusia itu seperti orang upahan, kita harus kerja dulu. Tidak ada upah bagi pemalas. Upah hanya untuk orang yang bekerja dengan maksimal. Kalau engkau mau diberkati dengan maksimal, kerja dengan maksimal, jangan malas-malasan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sibuk meratapi diri, merenungi nasib atau iri hati kepada kesuksesan orang lain. Engkau perlu berjuang, engkau perlu berusaha. Maka ketika Tuhan mengurapi, sesulit apapun hidupmu, situasi yang sedang dihadapi, Tuhan bisa membuat saudara dan saya sukses, berlimpahan dan diberkati dalam segala hal. Saudara, tadi saya katakan, waktu orang Israel menghadapi situasi sulit, menghadapi musuh, firman hanya berkata, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihat keselamatan yang dari Tuhan. Lihat yang Tuhan akan kerjakan. Bukan fokus kepada situasi yang sulit. Saudara, ada banyak orang kepengin menang tapi fokusnya kepada hidup yang sulit. Saya tahu, jangankan yang pengusaha, karyawan, atau orang yang di sekuler. Kami saja yang pendeta sedang menghadapi situasi yang sulit yang sama. Tapi saya belajar sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata jangan takut, ya oke Tuhan. Khawatir sedikit, stres sedikit, itu hanya menunjukkan kita manusiawi. Tapi jangan lama-lama. Jangan biarkan stres, khawatir itu mempengaruhi iman, mengubah karakter kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya kita perlu memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Memang Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberkati, tapi tanpa iman saudara, kita tidak akan mendapatkan semua yang sudah tersedia. Iman itu satu-satunya cara kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka berkatnya Tuhan juga pasti akan datang. Hidangan terbaik itu akan diberikan. Saudara, saya mengajak saudara dikatakan bahwa hidangan bagiku di hadapan lawanku. Zaman dulu, zaman-zaman itu saudara, ketika orang berperang maka raja yang kalah dan ditaklukkan, dia akan dipotong ibu jarinya, semuanya. Jari tangan maupun jari kaki. Kenapa? Supaya dia tidak bisa punya kekuatan. Saudara, sekuat apapun tanganmu, kalau engkau tidak punya jari, misalnya saudara ahli perang, ibu jarinya enggak ada, maka genggaman saudara itu tidak cukup kuat untuk mengarahkan. Saudara perhatikan, ibu jari akan membuat kita bisa mengarahkan senjata kita ke lawan. Nah zaman itu raja-raja yang kalah akan ditaklukkan. Mari kita lihat gambarannya dalam Hakim-Hakim 1 ayat 7, kata Adoni-Bezek. Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Dan kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Saudara, Adoni-Bezek adalah musuh Israel. Dia raja yang sangat kuat, ada 70 raja setiap hari makan di bawah kaki meja, memungut sisa-sisa. Karena raja itu ditaklukkan. Apa maksudnya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan? Saudara, semua kekuatan raja-raja dalam tanda kutip yang merusak, menghancurkan, menghadang saudara ditaklukkan Tuhan. Dan kemudian saudara, di depan saudara ada hidangan yang Tuhan berikan. Tadi dipakai makanan di bawah mejaku yang dikatakan oleh Adoni-Bezek, dipakai kata sulhan. Tadi saya katakan sulhan itu meja perjamuan raja. Apa maksudnya ketika Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan? Tuhan yang berperang. Dia sediakan yang terbaik buat hidup saudara. Engkau tinggal menikmati semua hidangan itu. Siapkah engkau menerima yang terbaik dari Tuhan? Saya berdoa sekalipun engkau masih ragu, biar penggenapan ayat ini boleh terjadi buat hidup saudara. Tadi dikatakan hidangan di hadapan para lawan. Kalau lawan itu adalah orang-orang yang mempersulit hidup saudara. Saudara, ada saatnya engkau akan menikmati berkat dan sukacita kemenangan. Orang-orang mempersulit hidupmu. Apakah itu instansi? Apakah itu sebuah organisasi? Ataukah itu orang pribadi yang mempersulit hidupmu? Ada waktunya engkau akan berpesta di depan mereka. Di saat itulah engkau akan tahu bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Saudara, saya akan tutup dengan bagian ini.
Saya akan bacakan, ada waktu Tuhan bertindak dan bergerak untuk memberi kita kemenangan. Bagian kita adalah tidak kehilangan iman, terus menabur kebaikan dan tetaplah setia. Jangan biarkan situasi sulit mengubah hidup saudara. Mari kau tetap setia, berbuat kasih, bahkan mengasihi orang yang menyakiti saudara. Dan terus menabur, melakukan kebaikan tanpa menjadi jemu. Saudara, mari kita baca sekali lagi Mazmur 23 ayat 5 dengan iman. Mazmur 23 ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Siapkah engkau menerima pengurapan berkat itu dan mengalami hidangan terbaik dan piala yang terus melimpah. Kalau saat ini ada beban-beban berat, tekanan-tekanan hidup, ada janji Tuhan, pialamu, sukacitamu, kebahagiaanmu akan melimpah. Dan kiranya bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat buat setiap kita. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ini adalah peringatan terpenting yang diperintahkan langsung oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan, kita juga terus dipersatukan dengan karya Kristus. Alkitab berkata, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Zaman semakin mendekati kepada akhir, situasi tidak semakin membaik. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi bagian kita, mari kita membangun iman, mengingat karya Kristus, dan tetap ada di dalam Kristus. Saudara, siapkan roti dan anggur. Mari bagikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu. Ini waktu yang terindah sebenarnya. Memang onsite itu menyakitkan buat kita karena kita tidak bisa melakukan ibadah seperti keadaan biasanya normal dulu, tidak ada pandemi. Tapi tahukah saudara, melalui situasi yang sulit ini, justru kita dipersatukan dalam roh di tengah keluarga kita. Kita diikat di dalam kasih ilahi. Kita ibadah dengan keluarga kita. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Alkitab berkata, roti yang kita pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Maukah saudara mengakuinya dan memakannya dengan iman? Kalau engkau berkata mau dan engkau berkata percaya, katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan cawan di tangan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, cawan yang kita minum menjadi persekutuan dengan darah Yesus. Maukah engkau mengakuinya dan percaya bahwa darah Yesus telah dicurahkan untuk penebusan kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur.
Mari bersyukur. Kami telah mengakui tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya ada persekutuan yang indah, di mana dosa kami telah dihapus, hidup kami ditebus dengan darah-Mu. Tuhan, kami mengabdikan diri kepada-Mu. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Masuklah di hidup kami menjadi penguasa hidup kami, menjadi Tuhan, menjadi Raja. Dan kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar ini. Karya terbesar atas hidup kami, di mana kami diampuni, kami disucikan dengan pengorbanan-Mu yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengurapi kita dengan minyak. Dia menyediakan hidangan. Piala kita penuh melimpah. Saya mau berdoa supaya pengurapan Tuhan turun pagi ini. Tuhan, biar pengurapan berkat itu turun. Yang membuat kami memiliki hikmat dan mempunyai kuasa untuk menjadi sukses. Diberkati mereka yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Diberkati mereka yang sedang menghadapi pergumulan untuk kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkati, urapan itu turun dalam nama Yesus. Saudara, pengurapan tadi juga dipakai untuk mengoles orang yang sakit, agar mereka sembuh. Biar urapan kesembuhan itu juga turun pagi ini. Urapan itu turun Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Lepaskan yang terikat dengan kuasa gelap, dengan kebiasaan buruk. Lepaskan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, biar pengurapan itu turun dan tinggal di hati kami. Pengurapan berkat, pengurapan yang menyembuhkan, pengurapan yang melepaskan. Pengurapan yang melimpahkan sukacita ilahi. Terjadi pagi ini dalam nama Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa. Memohon pengampunan buat bangsa dan negara kami. Ampuni kami, ampuni kejahatan kami. Sucikan dengan darah-Mu. Kami juga berdoa supaya pandemi ini berhenti di dalam nama Yesus. Diganti dengan sukacita, diganti dengan berkat-berkat yang dahsyat. Berkati pemerintah kami. Kami juga turut berduka Tuhan untuk korban tenggelamnya kapal selam militer kami. Beri ketabahan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Beri ketabahan dan kekuatan kepada pemerintah kami yang sangat berduka. Beri ketabahan dan kekuatan kepada kami semua bangsa Indonesia yang berduka atas peristiwa ini. Ampuni kami kalau kami berkata salah ketika ada situasi buruk. Tuhan ampuni. Kami turut berduka Tuhan, kami turut berduka. Terima kasih. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah atas bangsa ini. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu yang sedang beribadah melalui siaran ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyediakan hidangan buat hidup kita semua, mengurapi kita, melimpahkan sukacitanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin.